Shalom, saudara-saudariku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita dalam renungan firman Tuhan pada hari ini 4 Julai 2020 bersamaan dengan hari Sabtu. Saya ucapkan shalom kepada kita. Renungan singkat firman Tuhan dengan tema hidup berbahagia dalam bahagian yang ketiga. Kali ini terambil dari teks Matius 5 ayat 3 sampai ke 11 ya. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sudah ungkapkan sebelum ini, bahwa hidup berbahagia adalah dambaan semua orang yang ada di dalam dunia ini. Sama ada dia orang percaya atau tidak, realitinya semua orang ingin kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, kembali kepada teks firman Tuhan, kalau kita lihat dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, ada 9 kata berbahagia yang telah dicatat oleh Rasul Matius. Namun pada hari ini kita akan belajar dan kita akan melihat kata berbahagia yang pertama yang tertulis dalam ayat yang ketiga dalam Matius 5 ayat ketiga, dan berkata seperti demikian. Ayat ketiga berbunyi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Sekali lagi, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Demikianlah kata firman Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bicara kata istilah miskin, kata miskin didefinisikan dalam kamus bahasa Melayu adalah seseorang yang memiliki serba kekurangan, ataupun yang kita kenal dan kita ketahui dengan kata orang yang tidak mempunyai harta benda. Jadi kalau orang miskin, kalau orang yang kekurangan, kalau orang yang tidak punya harta, dan mereka inilah yang punya kerajaan surga, lalu persoalannya bagaimana pula nasibnya hidup mereka orang-orang kaya dunia ini. Saya pikir kalau surga itu hanya milik orang miskin, orang-orang di dunia ini, saudara, tidak akan bekerja dengan sedaya upayanya untuk memiliki harta duniawi. Namun kalau kita lihat, manakala dalam terjemahan lama kitab Indonesia pula, dalam terjemahan lama Alkitab Indonesia, kata miskin ini sebelumnya diterjemahkan dalam kata rendah hati. Rendah hati. Jadi ini berarti orang yang memiliki kerendahan hatinya sungguh-sungguh dan sangat berkenan di hadapan Allah. Makanya orang yang sedemikian disebut berbahagia. Dan seterusnya, manakala dalam terjemahan asli kitab bahasa Yunani, dalam bahasa Yunani, kata miskin ini disebut dengan kata tokoi, dari kata dasar tokos, yang berarti sangat miskin, yang berharap pada Tuhan, yang tidak berguna. Itu artinya dalam kata istilah dalam bahasa Yunani asli dari kata tokos. Jadi artinya orang yang sangat miskin dan yang tidak punya apa-apa di hadapan Allah, mereka yang hidupnya berharap kepada Tuhan, dan mereka yang merasa dirinya tidak berguna di hadapan Allah, yang merasa dirinya tidak berarti di hadapan Allah, dan lalu mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Mereka itulah yang mempunyai kerajaan surga. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan di dalam Yesus Kristus, artinya orang-orang kaya juga mempunyai kerajaan surga asal mereka hidup merendahkan diri sungguh-sungguh di hadapan Allah. Walaupun mereka kaya dalam harta duniawi, harta benda, namun
namun mereka merasa diri mereka tidak berarti di hadapan Allah, seolah mereka merasa tidak berguna di hadapan Allah, dan lalu mereka juga menaruh harapnya kepada Tuhan. Orang seperti ini, saudara, juga mempunyai kerajaan surga. Jadi sebagai kesimpulannya, kalau kita lihat dalam ayat yang ketiga ini, kebahagiaan sejati bukanlah berpusat kepada kekayaan harta duniawi ini, ya. Sebab ada banyak orang mengejar-ngejar harta, ya. Ada banyak orang mencari kebahagiaan, dan ada orang yang sanggup meninggalkan Tuhan karena ingin mendapat kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi dalam Injil Matius 5 ayat 3, saudara, Yesus berkata bahwa hanya orang yang benar-benar merendahkan dirinya di depan Allah, hanya orang yang benar-benar menaruh harapannya kepada Tuhan, hanya orang-orang yang menganggap dirinya tidak berarti di depan Allah, orang inilah yang disebut orang yang hidup berbahagia. Kenapa? Sebab mereka itulah yang memiliki kerajaan surga. Sebab apa gunanya kalau kita memiliki segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, saudara, jika akhirnya bukan berakhir dengan kebahagiaan, melainkan kebinasaan. Jadi, maka oleh sebab itulah, saudara, jikalau kita ingin mencari hidup yang berbahagia, carilah dengan cara yang benar. Carilah hidup berbahagia itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sebagai responnya firman Tuhan pada hari ini, yaitu mari tetaplah mencari kebahagiaan itu dengan cara yang benar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun hidup berbahagia itu adalah dan memang dambaan bagi semua orang dunia ini, semua manusia dunia ini, tetapi hendaklah di dalam diri kita selalu menaruh harapan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haruslah kita tetap merendahkan diri kita di hadapan Allah, karena orang sedemikianlah yang akan disebut orang berbahagia, karena ia bukan milik dunia ini, tetapi dia milik ataupun dia memiliki kerajaan surga. Saudaraku yang berbahagia yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat sejahtera dan terima kasih karena bersama-sama dan mendengarkan renungan firman Tuhan walaupun sesingkat waktu yang ada seperti ini. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada pada hari ini, saya berdoa agar kita semua berusaha dan bekerja, berkarya, bekerja sehingga Anda berhasil dan beruntung. Tetaplah hidupmu berbahagia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetaplah hidupmu selalu berdoa dan berjaga-jaga kepada Tuhan sambil mengucap syukur sementara kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan tetaplah hidup kita tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan, dimanapun engkau berbakti, dimanapun engkau melayanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati kita, dengan penuh kerendahan hati. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, shalom dan puji Tuhan.